kepada tujuan yang lebih baik dari sebuah organisasi atau instansi. Nah, karena itu peran seorang pemimpin dalam kapasitas yang saya katakan juga eh, sangat menentukan, maka harus mampu ya menghadapi tantangan-tantangan ke depan, ya harus mampu membangun teamwork atau kerjasama, harus mampu mengembangkan jaringan kerjasama. Itu eh, poin yang kita sudah pegang bahwa akan sangat ditentukan oleh peran, kapasitas dan peran daripada seorang pemimpin. Karena kalau sudah mampu memberi penguatan terhadap arah tujuan daripada organisasi, maka kita tentu akan eh, berharap bahwa seorang pemimpin di dalam segala tantangan, termasuk konflik ini yang sekarang kita pelajari, tantangan terhadap berbagai hal, baik internal maupun eksternal daripada sebuah organisasi, maka memerlukan eh, profesionalisme, kemampuan untuk membangun ya jalan ketiga. Secara teori saya pakai itu ya jalan tengah, jalan ketiga atau negosiasi. Ya, negosiasi. The third way, jalan ketiga. Karena jalan ketiga atau jalan tengah itu selalu berusaha untuk mengambil posisi, menyelesaikan satu persoalan dengan cara-cara yang lebih elegan. Ya. Dalam studi tentang organisasi, ya, kita mengenal atau organisasi dan sumber daya manusia, kita mengenal konsep tentang negosiasi, jalan tengah. Nah, membangun negosiasi adalah untuk menentukan tujuan, ya. Apa yang harus kita selesaikan di dalam satu kasus, satu masalah yang dihadapi konflik. Ya. Dua-dua pihak perlu mempunyai persepsi yang sama tentang ya tujuan daripada negosiasi. Saya ambil contoh kemarin ya, konflik mengenai tapal batas antara Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang. Ya, kalau dibiarkan ya berlarut-larut seperti saat ini, ya tentu tidak akan bisa menyelesaikan masalah secara baik. Ya, tidak akan mendapatkan solusi. Ya, maka kemarin saya ilustrasikan jika kedua belah pihak ini di dalam proses menyelesaikan konflik soal tapal batas, soal pengelolaan destinasi wisata air terjun, ya, yang menarik banyak wisatawan, maka masing-masing perlu membangun pemahaman yang sama tujuannya apa dari rencana eh, melakukan negosiasi ini. Ya, tujuannya apa? Ya, harus ada tujuan. Konflik-konflik yang berlarut-larut kalau tidak didasari dengan tujuan yang jelas, maka akan sulit menyelesaikan persoalan secara baik. Ya, bentar ya.
Ya, tujuannya harus jelas. Jadi, maka saya bilang kemarin antara dua belah pihak itu, kalau terjadi deadlock, deadlock artinya kepentingan pihak Kabupaten Malang, pihak Kabupaten Lumajang itu deadlock. Mari kita bicara lagi, duduk bersama pada pemahaman yang lebih makro. Kalau otot-ototan ini egoisme daripada masing-masing daerah itu terlalu berlebihan, maka di ujung daripada pertikaian itu harus ada jalan tengah, mengundang pihak-pihak yang mempunyai otoritas yang lebih. Ya, ya di Kementerian Dalam Negeri, siapa yang bisa memposisi gubernur, silakan. Yang mengambil posisi untuk menyelesaikan ya, masalah ini dalam tataran yang lebih makro, menanamkan pemahaman daripada dua belah pihak. Saya contoh kemarin, ya, kalau arah atau tujuan daripada pengelolaan destinasi wisata ini adalah meningkatkan PAD. Pertanyaan kita, PAD itu untuk siapa? Untuk Kabupaten Lumajang, berarti masyarakat Lumajang, masyarakat Indonesia juga. Kabupaten Malang, masyarakat Malang, masyarakat Jawa Timur, masyarakat Indonesia juga. Nah ini harus diasah. Kalau sampai pada pemahaman yang sama, ya saya kira bisa diminimalisir ini, ya bisa diminimalisir. Ya, persoalan sama seperti yang saya bilang konflik Batu dengan Kabupaten Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang dapat diminimalisir, ya dengan menghadirkan pihak ketiga untuk mengelola destinasi wisata di Taman Sangkaleng. Untuk itu sudah disetujui, sudah dibahas alokasi pembagian hasil berdasarkan kontribusi yang diberikan oleh pihak ketiga. Itu diminimalisir. Ya, harus ada jalan tengah. Ya, nah kejelasan tujuan ini itulah yang saya bilang pada bagian awal dari proses negosiasi itu harus apa? Cooling down, duduk bersama, tidak emosi, ya, menyampingkan ego-ego sektor, ego daerah, ego pimpinan, ego dari bupati, ya dikesampingkan semua. Baru kita duduk bersama membahas hal yang lebih substansi. Apa yang dilakukan oleh kedua daerah tadi itu pada ujungnya kan kepentingan rakyat juga, rakyat Indonesia. Kalau pengelolaan wisata itu dilakukan oleh Lumajang dan eh, pendapatan daerah melimpah, ya bagus untuk rakyat di Lumajang, bagus pula untuk rakyat di Kabupaten Malang, juga rakyat masyarakat Indonesia, Jawa Timur. Nah ini tidak gampang, ya memang itu harus menghadirkan pihak-pihak yang mempunyai kemampuan, ya menanamkan pemahaman secara mendalam tentang hal yang disengketakan, ya hal yang disengketakan, ya itu dan uh, menentukan tujuan yang harus jelas dan spesifik. Ya. Spesifiknya itu apa? Masalah ini harus tuntas. Tuntasnya apa? Tuntasnya harus benar-benar diterima soal soal apa? Soal pengelolaan apa namanya eh, lokasi atau destinasi wisata harus jelas, ya, dan terukur, ya, terukur karena dari banyak sisi memang ya apa yang dibahas dalam negosiasi itu kepentingan dua atau tiga belah pihak atau empat belah pihak ini harus diperhitungkan semuanya, ya tidak merugikan satu sama lain, ya beda dengan negosiasi yang kompetitif yang kemarin sudah kita singgung, ya itu pokoknya menang, yang kalah siap kalah, yang menang prinsipnya menang. Lalu itu pertama, ya jelas apa namanya saya katakan menentukan tujuan yang jelas dan spesifik terukur. Yang kedua adalah menganalisis lawan. Ya, pengertian menganalisis lawan itu adalah mencoba memahami keinginan dari pihak lawan. Ya,
pengertian menganalisis itu bukan berarti memata-matai, bukan berarti apa namanya mencuri informasi-informasi dari pihak sebelah, tidak. Ya, maksudnya itu adalah berusaha memahami ya kekuatan dan kelemahan dari pihak lawan daripada konflik tadi. Ya. Tujuan dari upaya kita memahami ini bukan lalu, kalau saya bukan lalu pada poin untuk menang-menangan, tidak. Ya. Pada poin ya yang dikedepankan itu adalah penyelesaian itu diselesaikan di konflik itu diselesaikan dengan uh, win-win solution, ya. Konflik itu diselesaikan dengan cara damai, konflik itu diselesaikan dengan menguntungkan dua belah pihak, ya, ya. Nah, sekali lagi ini tidak gampang. Ini juga membutuhkan ya, kemampuan dua belah pihak atau tiga belah pihak ini untuk memahami arah daripada negosiasi atau pembahasan dalam rangka tercapainya tujuan yang lebih baik, ya. Itu. Kemudian mengembangkan strategi untuk membuat rencana mencapai tujuan. Strategi. Silakan ya pihak kita yang berhadapan dengan konflik dengan kelompok lainnya sama-sama boleh mempersiapkan strategi ya masing-masing. Ya. Nah, disinilah yang saya selalu menunjukkan bahwa menganalisis dan mengembangkan strategi itu tidak dalam konteks untuk mengadu, ya, tapi dalam konteks untuk menemukan jalan tengah. Ya. Strategi dibuat dalam konsep untuk menemukan jalan tengah, jalan terbaik, ya, kedamaian, win-win solution, ya, win-win solution, ya, agar supaya dua-duanya saling menguntungkan, ya. Bisa menerima dengan lapang dada, ya. Menerima dengan penuh pemahaman, ya, kesadaran. Nah, strategi ya boleh ya pihak si kelompok A atau organisasi A dengan organisasi B membangun rencana masing-masing, tetapi saya bilang ya, bahwa tetap dalam positif ya thinking, ya, tetap dalam goal yang sama-sama menghendaki terjadinya win-win solution. Ya. Dua-dua itu sama, selalu mempunyai prinsip yang sama, menyelesaikan dengan baik. Ya. Ya. Soal-soal yang saya contohkan tadi bukan untuk kepentingan individu, bukan untuk kepentingan kelompok, tapi untuk kepentingan rakyat. Ya. Ya. Kalau solusi yang terbaik sudah dipecahkan antara dua belah pihak, seperti contoh kasus saya tadi, ya rakyat yang menikmati, ya rakyat yang mendapatkan keuntungan, rakyat yang mendapatkan keuntungan. Nah, boleh ya di pihak lawan boleh juga sama ya, tetapi saya selalu mengatakan persiapan strategi-strategi ini tetap dalam konteks ya, menyelesaikan dengan suasana kondusif, menyelesaikan dengan tidak merugikan satu sama lain, menyelesaikan dalam suasana kedamaian, dalam suasana yang kondusif, dan melihat secara jauh ke depan bahwa ini semua untuk kepentingan yang lebih luas. Kalau konflik seperti ilustrasi saya tadi itu yang lebih luas, yang lebih tinggi adalah rakyat. Selesai. Kalau umpama kita ke sana, ya selesai. Bahwa lalu kita kehilangan. Kabupaten Malang misalnya setelah ini dimenangkan oleh Kabupaten Lumajang, lalu merasa kehilangan. Ya percayalah, ya, ya percayalah, ya masih banyak
atau itu menjadi pemicu, pendorong, ya, mendorong daerah-daerah untuk apa namanya, mencari sumber-sumber pendapatan daerah yang lain, yang kita sebut dengan siapa yang di dinas pendapatan, mencari sumber-sumber pendapat lain yang sah, ya, yang sah, yang sesuai undang-undang untuk memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah, ya. Istilah di dalam strategi meningkatkan PAD dikenal dengan apa namanya, meningkatkan PAD, ya, berdasarkan intensifikasi, artinya objek pendapatan yang sudah ada itu dioptimalkan, ya, dan ekstensifikasi, mencari sumber-sumber pendapatan yang lain. Apa maksudnya dengan intensifikasi? Ya, jadi misalnya Kabupaten Malang kalah, ya sudah, sumber-sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Malang, contoh di Kabupaten Malang, misalnya ya, misalnya uh, retribusi wisata di kawasan Pantai Selatan, Kabupaten Malang, retribusi destinasi wisata religi di Gunung Kawi, ya, retribusi galian C, ya, di beberapa lokasi atau di beberapa wilayah. Itu aja diintensif. Apa maksudnya? Objek pendapatan yang sudah ada, ya, dioptimalkan, ditingkatkan, ya, ditingkatkan dengan cara, ya, apakah teknologinya ditingkatkan, terobosan ditingkatkan agar supaya pendapatan itu tidak stagnan, tetapi bisa bertambah. Pendapatan dari wisata religi misalnya tidak hanya stagnan, tetapi dalam istilah intensifikasi adalah pada objek yang sama dengan dibantu oleh teknologi atau inovasi atau apa saja, pendapatan bisa ditingkatkan. Jadi itu yang perlu dipahami oleh pihak-pihak tadi, ya. Kalau kalah untuk wilayah perbatasan destinasi apa namanya air terjun itu sudah masih ada sumber pendapatan daerah yang lain yang bisa diintensifikasikan, ditingkatkan pendapatannya dengan terobosan inovasi, ya, dan teknologi, ya, akan mendapatkan pendapatan, mendorong pendapatan tambah. Sedangkan ya ekstensifikasi, ya, ekstensi, ya, melebar, menambah, mengembangkan, ya, mencari kemampuan daerah untuk mencari sumber-sumber pendapatan baru, ya. Tidak hanya mengacu kepada sumber pendapatan yang ada sekarang ini, yang ada diintensifikasikan atau dioptimalkan, yang belum ada, cari sumber-sumber pendapatan baru yang memungkinkan meningkatkan PAD. Jalan selalu ada, jalan tengah selalu ada, ya. Jalan tengah selalu ada. Jadi kita mempertaruhkan soal-soal yang substantif kaitan dengan konflik di dalam pelayanan publik, ya. Kita berupaya menemukan jalan tengah untuk memberikan kontribusi besar kepada rakyat dimanapun wilayahnya. Dimanapun wilayahnya. Jalan tengah itu kembali untuk kepentingan rakyat, ya, bukan untuk kepentingan individu, ya, bukan untuk kepentingan kepala daerah, bupati dan segala, bukan. Kepentingan rakyat. Ya, ini salah satu yang saya ingin katakan bahwa strategi, ya, strategi. Kalau soal tadi upaya meningkatkan PAD, itu tadi salah satu yang saya contohkan, ya. Dan dalam semua kasus, ya, konflik organisasi, ya, saya kira kita mengalami semua, ya, konflik, ya, dalam organisasi. Soal misalnya
eh, kalau dalam bisnis eh, kerugian ya, berdasarkan perhitungan-perhitungan yang salah, lalu antara unit A dan unit B atau dan unit lainnya terjadi konflik, ya, beda pendapat, ya, maka yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana mencari jalan tengah, upaya damai, upaya yang bisa memberikan apa namanya penyelesaian yang teduh, yang cooling down, ya, yang cool, ya, yang berimbang, yang memberi kelangsungan secara nyaman, ya, secara nyaman, ya. Ini ada yang Evalina baru masuk ya. Kalau Evalina, silakan saya muncul dulu. Siap, Di Bapak. di on kan dulu kameranya. Siap, Bapak. Ya. Siap, Bapak, izin baru masuk. Loh, kemarin kan sudah paparan belum ya? Sudah, Bapak, sudah. Oh, oh, enggak, tadi ada satu nama bukan ini ya? Atlik siapa tadi? Oh, sama ya? Sama aja ya. Hmm. Ini loh, Evalina Itlak itu siapa itu? Tuh, ada. Lain lagi. Hmm. Ya, itu strategi ya. Lalu mempersiapkan tawaran opsi atau alternatif. Ya, kalau dalam konsep uh, apa namanya negosiasi itu eh, masing-masing pihak sudah harus secara matang mempersiapkan sejumlah poin kesepakatan. Kalau konsep A kira-kira seperti apa, memungkinkan apa tidak, berlangsung alot atau seperti apa, ya, atau akan berujung pada jalan buntu, kita siapkan konsep yang B. Konsep yang B kira-kira seperti apa? Kalau belum optimal, kita siapkan konsep C, D, E, dan seterusnya. Ya. Karena upaya kita kan adalah kepada sebuah tujuan yang baik. Kalau tujuan yang baik harus secara optimal meningkatkan, ya, apa itu, ya, meningkatkan, ya, perencanaan, tawaran, alternatif, opsi-opsi, ya, opsi yang saling menguntungkan. Jangan opsi yang menguntungkan salah satu pihak, tapi saling menguntungkan. Negosiasi itu adalah poinnya itu. Dengan juga catatan manakala, ya, pihak lawan dalam kita bernegosiasi itu ternyata di dalam menawarkan opsi-opsi tidak bisa memenuhi semuanya di dalam posisi ini, ya harus legowo, harus memahami, harus sadar bahwa, ya, tawaran ini, ya, atau negosiasi ini pada kesempatan ini, ya, menjadi apa namanya bagian daripada eh, apa yang dilakukan oleh pihak A. Jangan, kalau kita jangan, memang kan ujungnya kalah menang. Kalau konsep kalah menang itu kita uh, ungkap, itu potensinya ke arah konflik. Ya, saat ini, ya, pembahasan kita tentang masalah ini kesempatannya masih berada di pihak lain. Barangkali untuk kedepannya bisa ada perkembangan-perkembangan yang baru. Begitu aja, ya. Ya. Saat ini, ya, konflik yang kita selesaikan ini, ya, kebetulan
Ya, kita sudah sama-sama sepakat dikelola atau ditangani dulu oleh pihak pemerintah Kabupaten Malang misalnya. Barangkali ke depannya dengan dinamika dan perkembangan organisasi pembangunan itu, ya, kesempatan itu bisa dilakukan oleh kabupaten yang lain, ya, Majang misalnya, ya. Dan itu kita harus terbuka, ya. Segala sesuatu pembahasan atau diskusi tentang hal-hal yang berpotensi konflik itu sedapat mungkin, ya, dalam ranah pembahasan yang fair, terbuka, dalam diskusi yang elegan, ya, dalam diskusi yang elegan. Ya. Oh, ini Evalina Itlak nih sudah masuk, ya. Ya. Kemarin sudah paparan Eva, sudah ya? Eva kemarin sudah ya? Izin Bapak tugas yang kemarin. Belum Bapak. Oh belum, nanti habis ini kamu ya. Habis ini kamu presentasi. Iya Bapak, siap. Ya, Siap Bapak. ya terus, ya, tahap kelima atau langkah kelima adalah mempersiapkan diri, berlatih, ya, ya, apa istilahnya itu, membuat simulasi, ya. Simulasi persiapan untuk melaksanakan, ya, pembahasan atau negosiasi. Harus ada apa semacam latihan. Latihan ini penting agar supaya, ya, bagian-bagian yang mungkin krusial, ya, bisa diluruskan oleh teman-teman atau oleh anggota kelompok dari organisasi tersebut. Nah, kalau sudah oke, kita melangkah berikut adalah, nah ini strategi yang tadi saya ini tadi, ya. Setelah menyiapkan langkah, kita akan berhadapan dengan strategi kita untuk melaksanakan negosiasi. Strategi kompetitif, wah itu keras, ya. Ya, tegas. Ini soal kalah menang. Ini soal otoritas, ya, atau dalam bahasa yang digunakan oleh Gubernur Kalimantan Timur, dia bilang ini adalah marwah dari, ya, ini adalah marwah dari Kalimantan Timur. Maka untuk menjaga marwah dari Kalimantan Timur, mobil dinas daripada gubernur itu adalah harus yang layak, harus yang 8,5 M marwah. Ya, ya ini yang saya katakan. Jadi orang kalau di dalam bernegosiasi dengan menanamkan, ya, kepentingan atau keuntungan atau, ya, popularitas, ya, kalau Gubernur Jawa Kalimantan Timur itu dalam rangka popularitas, ya, menggunakan marwah rakyat untuk kepentingan diri sendiri, ya. Masa Gubernur Jawa Timur yang biasa menerima tamu-tamu besar dari global menggunakan kendaraan yang sederhana? Jagalah marwah Kalimantan Timur, jaga, kasihan marwah rakyat Kalimantan Timur, ya, ya. Jadi kalau pada posisi ini memang, ya, orang akan, ini saya keliru, Ineke Iklina, ya, Ineke ya, Anike ya. Ada mahasiswa saya yang besok mau ujian tesis itu namanya Aneke. Jadi saya tadi WA masuk dari Aneke, ini mahasiswa saya Ineke juga, ya, kurang lebih seperti itu. Jadi saya tadi keliru. Kompetitif, ya,
bersaing, menang-menangan, ya, dalam rangka keuntungan pribadi dengan mengalahkan bagaimana strategi yang harus dilakukan. Ya. Ini soal marwah, ini soal kemenangan, ini soal apa namanya image, ya. Ini soal power. Maka segala sesuatu itu dimainkan. Ya, itu kompetitif. Dalam konteks, nah, apakah ini baik dilakukan dalam konteks konflik-konflik pelayanan publik? Saya memandang ini tidak baik. Ya. Dalam pelayanan publik, konflik-konflik itu harus berujung pada win-win solution. Karena muara daripada konflik itu adalah rakyat. Ya. Kalau menang-menangan itu kita pertanyakan, ya seperti Gubernur Kaltim itu. Kalau menang-menangan, asal bermewah-mewah, ternyata untuk kepentingan kelompok dan dirinya. Lalu menggunakan label marwah Kalimantan Timur, marwah rakyatnya. Ya. Segala cara dipakai. Ya, itu yang namanya strategi kompetitif. Ya. Semua cara, yang penting nanti menang. Ya. Dalam organisasi pelayanan publik ini kurang pas kalau kita terapkan. Kurang tepat. Tapi kalau ini konteksnya dalam soal penyelenggaraan negara, ya, kaitannya dengan batas wilayah antara negara, kita harus tegas. Ini strategi yang kompetitif, ya, ya. Harus tegas. Saya beberapa kali di batas wilayah di Sota, di Merauke, ya, mengikuti betul ya riwayat daripada batas wilayah antara PNG dengan Indonesia. Dalam hal ini PNG dengan wilayah Sota, Kecamatan Sota, Distrik Sota di perbatasan. Sudah berapa kali itu bergeser? Ya. Berapa kali? Dulu secara tradisional patok-patok wilayah itu dilakukan secara sepihak, ya. Dibawa ke peradilan internasional. Ya. Kenapa? Ini baru kita katakan yang namanya strategi kompetitif. Yang kita hadapi adalah masalah kedaulatan negara. Itu kita pertaruhkan. Dilihat dari sejarah masa penjajahan Belanda dulu, ketika Australia ya, menjadi bagian daripada apa namanya pemerintahan federal dari Papua Nugini. Ya. Jadi Belanda, sesudah Belanda itu ada sejarahnya mengenai batas wilayah Australia kemudian juga ambil peran, dan dalam beberapa kali perubahan dari tapal batas itu pada ujungnya bisa menyelesaikan. Ya. Awalnya kan mau menang-menangan, tetapi toh saya bilang tadi, ujungnya adalah kalau soal hal yang lebih besar seperti ini, ujungnya adalah soal kemanusiaan. Ya. Humanity base. Kenapa di Sota saya bilang atau di Sekau, ya, atau di di Oksibil ya, kalau saya nggak salah, Oksibil itu ya, juga atau di Digul di mana itu ya. Kenapa ini saya katakan di ujung adalah kembali pada soal kemanusiaan. Gelombang manusia dari PNG yang mau hidup, yang membutuhkan makanan, yang membutuhkan sekolah dan seterusnya, mereka berusaha masuk ke wilayah kita. Dan kalau ini kita batasi, maka ada soal kemanusiaan yang harus kita kemukakan. Tiap hari mereka belanja makanan ke Sota, ya, bergelombang, ya, rutin. Ya. Maka terakhir saya dengar dua pihak itu sudah mulai apa namanya di PNG kurang lebih masuk itu sekitar 2 jam dari batas Sota itu akan diaspalkan jalan yang bagus, ya, untuk memperlancar mobilitas masyarakat di sana supaya bisa mencari sumber-sumber kehidupan di wilayah Indonesia, bisa berbelanja makanan,
Jadi kalau soal tapal batas itu soal kemanusiaan pasti, kalau soal wilayah eh, apa namanya kita bicara konteks konflik antar daerah, yaitu urusannya dengan rakyat. Kepentingan adalah rakyat, masyarakat. Kita batasi hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat itu kita kedepankan, kita utamakan, abaikan ya kepentingan ego, ya abaikan yang tadi marwahnya pribadi, marwah keluarga, marwah dinasti, ya dijauhkan. Ya. Ini soal yang paling penting adalah mensejahterakan rakyat. Ya. Yang kedua adalah strategi kooperatif, mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Ya, ya, ini jelas strategi yang kooperatif. Terakhir ini kan ada konflik besar, kalau saudara ikuti di media sosial, pejabat bank BNI di Sumatera Utara di sebuah paroki ya Ain Barak ya membawa lari uangnya umat dari gereja 28,5 miliar pejabat BNI. Uang itu dipakai foya-foya. Lalu antara otoritas gereja yang diwakili oleh suster-suster itu, mereka mengadukan masalah ini ke pihak perbankan. Ya. Walaupun ini kelakuan atau perilaku atau tindakan dari individu, kepala cabang atau kepala kantor kas BNI di satu wilayah. Individu yang memanipulasi pembukuan, individu. Ya. Tapi nama besar yang dibawa adalah sebuah BUMN, ya, Bank Negara Indonesia, nama besar. Tapi ini sebetulnya kalau kita mau secara hukum lebih masuk lagi, ini perilaku individu. Perusahaan memberi tindakan kepada individu, ya, tanggung jawab kepada individu, tapi rasa-rasanya tidak mungkin kalau BUMN pemerintah lepas tangan dengan uh, penyalahgunaan dana yang begitu besar dari sebuah lembaga gereja. Ya. Sehingga ini yang saya ikuti ya dari kejadian ini, ya saya rasa bagus. Pihak pemerintah dalam hal ini BUMN ya, dan antara Bank BNI mengambil jalan tengah, strategi yang kooperatif. Urusan kesalahan individu tadi tetap dilakukan diselesaikan secara hukum, dia tetap berhadapan dengan hukum. Tetapi ketika ini menyangkut nama ya BUMN, nama negara, ya, pemerintah, maka disitulah BNI masuk mencari penyelesaian dengan strategi kooperatif. Dan itu harus benar-benar lapang dada. Ya. Penyimpangan dilakukan oleh oknum, tapi karena membawa nama lembaga, maka mau tidak mau. Ya kebetulan saja ya. BUMN, bank besar, BNI, punya pemerintah, punya negara, negara harus melindungi segenap rakyat bangsa Indonesia. Jadi yang negara punya kewajiban, kalau kita lari kepada undang-undang, ya dalam pembukaan Undang-Undang 45, ya, negara mempunyai tanggung jawab dan wajib melindungi rakyatnya. Maka penyelesaian yang dilakukan dalam konflik ini adalah kooperatif. Ya, sikap Bank BNI beberapa minggu terakhir saya ikuti memang tidak ada suara lembaga ini. Tidak mau ikut bersuara. Mendengar dulu pengaduan dari semua pihak, ya, mempelajari, mendalami masalah ini secara sungguh-sungguh, melakukan diskusi pada tingkat tinggi dengan pimpinan, mungkin juga dengan presiden, dan lalu mereka punya konsep menyelesaikan ini secara kooperatif. Uang dikembalikan ya, oleh negara. Padahal tadi uang itu dipakai oleh pribadi, oleh individu. Tapi nama besar daripada Bank BNI ini dipertaruhkan. Kan?
dipertaruhkan betul, ya. Sehingga negara dan antara lalu mengambil pasang badan di situ, lalu ini diselesaikan secara kooperatif, uang dikembalikan, dan proses hukum terhadap oknum dari Bank BRI ini tetap dilakukan dan dengan tindakan-tindakan pengamanan lebih lanjut. Kooperatif dan pihak gereja, pihak apa namanya, yang mengendalikan keuangan umat itu, saya yakin mereka akan mengamini dan menyepakati langkah-langkah ini demi kebaikan, ya, demi kebaikan. Ya. Poinnya kan bukan cuma, poinnya adalah kalau ini konflik diselesaikan dengan baik, uang dikembalikan, saya kira pihak gereja itu tidak akan, bukan semangatnya oh menang, enggak, gereja nggak pernah seperti itu, tapi gereja selalu melihat bahwa ini hal baik dan penting untuk seluruh umat manusia. Hindari konflik. Mereka kan nggak mau konflik yang tajam dan berlarut-larut. Pasti nggak mau. Tapi yang menjadi hak daripada umatnya bisa dikembalikan dan dikelola untuk pembangunan gereja dan lain-lain di fasilitas itu. Ya, itu kooperatif. Ya. Dan setelah ini terungkap dan oknumnya ditangkap polisi dan proses hukum, ya urusan lain. Ya. Tapi bagaimana yang saya ingin katakan bahwa kalau strategi kooperatif, ya, pihak-pihak yang konflik tadi ya tidak pada posisi, ya misalnya pihak gereja dan para suster tadi, ketika nanti uang dikembalikan merasa menang, tidak boleh, tidak perlu merasa itu sebagai suatu kemenangan. Ini adalah iklim yang dibangun bersama, ya, secara kooperatif untuk mencapai tujuan yang mulia dan lebih baik. Maka yang paling akhir mensyukuri. Saya kira para suster akan mensyukuri. Mungkin mendoakan juga untuk oknum yang menyalahgunakan dana tadi. Mensyukuri, ya tradisi mereka yang mensyukuri, mendoakan. Ya. Manakala kamu ditempeleng pipi kiri, berikanlah pipi kanan. Pesan yang mendalam terhadap sikap ikhlas, sikap bela rasa yang harus dibangun setiap individu. Ini kooperatif, ya. Selesai, tidak berlarut-larut, ya. Dan pemerintah memahami bahwa ini harus diselesaikan secara damai karena ini untuk masa depan dari kehidupan keagamaan, ini harus dirawat. Strategi integratif menggabungkan keuntungan dan kebutuhan semua pihak. Integratif. Salah satu tadi soal tapal batas tadi salah satu, ya. Ya. Dia menggunakan kompetitif karena soal ketegasan dalam tapal batas, tapi juga integratif. Ya. Ya. Memperdalam, ya, isu-isu tadi untuk, ya, memberi penguatan terhadap dua negara ini, ya. Karena Indonesia menganut politik bebas aktif, bebas dan aktif, ya. Bekerja sama dengan negara mana saja dan juga aktif menggalang kerjasama. Nah, termasuk dengan PNG ini. Integratif, ya. Keuntungan dari sisi kedaulatan dan kebutuhan semua pihak dari sisi apa namanya? Manfaat. Keuntungan atau manfaat. Ya. Menyelesaikan konflik tapal batas bagi masyarakat kedua belah pihak. Ya. Bagi masyarakat kedua belah pihak. Karena kan kalau saya melihat di Sota itu tiap hari gelombang masyarakat dari PNG berbelanja kebutuhan-kebutuhan mereka di wilayah Sota tiada hentinya. Saya tanya, kenapa kok belanjanya ke Sota, ke Indonesia? Mereka di sana banyak keterbatasan. Negara PNG kan termasuk negara miskin, negara yang keras, keras. Ya.
negara yang termasuk dalam kategori yang apa istilahnya, negara dalam peringkat ancaman. Ya. Untuk para pengunjung datang ke PNG, ke Port Moresby Bay itu hati-hati. Ya. Perampokan itu biasa. Masuk hotel hati-hati. Ya. Masuk hotel, perampok sudah ada di lift, sudah ada di pintu luar, dan segala macam. Itu situasinya tidak aman. Dulu KTT non-blok, KTT non-blok, bukan KTT APEC, ya APEC. KTT APEC, negara-negara anggota APEC itu membuat pertemuan tidak di kota Port Moresby Bay karena tidak aman. Ya, pertemuan dilakukan di laut lepas. Ya, tamu-tamu dari negara-negara tidak menginap di Port Moresby Bay. Ya, Sultan Brunei menginap di Bali. Pagi-pagi baru ke PNG rapat. Ya. Presiden Filipina menginap di Manado. Ya. Malaysia, Perdana Menteri Malaysia terbang langsung dari Malaysia pagi-pagi untuk pertemuan. Ya. Indonesia waktu itu Joko Widodo ada di Merauke. Pagi-pagi terbang dari Merauke, selesai rapat pulang. Ya. Selesai rapat pulang. Itu hasil tidak kondusif. Ya. Sebagian besar para tokoh kepala negara yang mau datang pertemuan di Papua Nugini karena memang tidak aman, lalu menginap di Bali dan sekitarnya. Ya, selesai pertemuan pulang. Nah, seru ya bahwa setelah pertemuan KTT APEC di Port Moresby Bay ya, setelah itu masyarakat apa namanya berebutan, ya, merampas dan segala macam fasilitas pelayanan tamu. Biasanya menyiapkan kendaraan ratusan kendaraan untuk pelayanan ini. Nah, kendaraan-kendaraan untuk pertemuan itu diambil, direbut, ya, jadi gaduh, tidak aman. Nah, kita tidak ke sana, tetapi dalam konteks strategi integratif ini adalah bagaimana supaya ya, kehidupan bernegara dari dua belah pihak tetap dikawal atau dijaga soal yang berhubungan dengan kerukunan, ya, kedamaian, kerjasama kedua belah pihak. Ya. Konflik dalam negeri. Mari saya contoh GAM dengan negara Republik Indonesia. Ya, GAM. Strategi integratif. Dulu Yusuf Kala yang menjadi motor melaksanakan negosiasi. Karena Yusuf Kala itu pedagang, orang bisnis, dia tidak mau repot. Prinsip diterima, soal-soal lain yang masih belum diselesaikan itu belakangan. Ya. Orang pedagang kan begitu. Ya. Dagang itu sudah kalkulasi untung. Ya sudah kalkulasi. Kalkulasinya kita menang. Masih ada hal-hal yang mengganjal diselesaikan bertahap. Nah itu tergantung ya prinsip atau kekuatan daripada negara bangsa kita. Di integratif, membangun kesatuan, kedaulatan. Tokoh-tokoh GAM, panglima-panglima perang tidak pernah akan mengakui negara kesatuan. Bagaimana caranya supaya ya, bisa mengakui? Banyak perjanjian. Di butir perjanjian banyak sekali yang menguntungkan pihak GAM. Salah satunya adalah ya Indonesia wajib mengembalikan tanah-tanah ya yang semula menjadi tanah negara ya untuk menjadi milik
dari kombatan pemberontak. Tanah-tanah perhutani, tanah-tanah dikelola agraria, kalau umpama itu diserahkan kepada para pemberontak. Walaupun saya dengar ya dari beberapa kepala daerah sampai sekarang itu pemerintah belum lakukan, ya. Itu yang Yusuf Kala bilang, yang penting teken dulu perjanjian. Soal-soal lain di belakang saja selesainya. Salah satunya soal penyerahan lahan kepada para pemberontak sampai sekarang belum dilakukan oleh negara. Ya, itu integratif ya, termasuk hal-hal yang eh, sensitif berkaitan dengan isu-isu lokal. Ya. Kompromi tawar-menawar dan ada batas waktunya. Ya, diskusi ya dulu ya, waktu ini politik ya. Soal Palestina, Timur Tengah ya, antara Israel dan Palestina itu memberi cerita yang begitu panjang, begitu panjang. Maka ya strategi untuk menyelesaikan konflik ini dari masa ke masa ya membutuhkan tokoh-tokoh dunia yang memainkan peran yang sangat penting untuk bernegosiasi. Tokoh besar yang kita kenal itu adalah Henry Kissinger, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat tahun 70-an kalau nggak salah, 80-an, yang memegang teguh pada prinsip kompromi. Ya. Diplomasi seperti bola pingpong, bola balik. Ya. Washington, Tel Aviv, ya, ya. Gaza, ya. Washington, Gaza, Tel Aviv, ya, atau ke Arab Saudi, ya. Diplomasi yang terus-menerus dilakukan dalam sepanjang konflik itu, ya, menemukan solusi untuk memuaskan kedua belah pihak, ya, saling mengalah pada beberapa hal. Nah, kami pernah diskusi dengan Duta Besar Palestina di kampus, kita undang di kampus, menarik. Namanya mahasiswa berapi-api, meledak-ledak soal Palestina dan menyerang Israel. Ini saya mengikuti betul, ya. Duta Besar Palestina hadir diskusi tentang konflik Palestina dan Israel. Waktu itu yang hadir sebagian besar anak-anak muda atau pejuang-pejuang kita yang menentang invasi Israel ke Gaza, ke tepi barat, ya, tepi barat. Lalu yang menarik Duta Besar Palestina, dan kalau kita ikuti diskusi-diskusi itu diungkapkan tidak setuju dengan sikap Indonesia yang berlebihan. Ini bukan soal perang, pertentangan agama. Salah katanya Duta Besar. Bukan soal agama ini. Kami sekarang sedang berhadapan dengan penjajah. Penjajah itu Israel. Mereka mengambil tanah kami. Ya. Makanya kalau saudara-saudara mahasiswa sekarang kita diskusi menentang atas nama Islam segala macam, salah katanya, salah alamat. Ya. Kami tidak bertikai dalam soal agama, kami bertikai dalam soal invasi, penguasaan atau penjajah. Kami sedang dijajah oleh Israel, ya, bukan konflik agama. Sama seperti negara Anda, dia bilang, sama saja negara Anda pernah dijajah oleh Jepang, oleh Belanda. Kalian berjuang. Nah, sekarang kami pada posisi itu, berjuang menentang invasi Israel dan minta sebagian tanahnya dikembalikan. Itu
Hanya itu, ya. Memang itu sesungguhnya persoalan yang terjadi di antara Israel dan Palestina. Sepanjang sejarah itu hanya persoalan penguasaan tanah, ya, saling klaim, ya, satu sama lain. Ya. Lalu yang ikut-ikutan itu, ya, yang ikut-ikut itu adalah lalu melihat bahwa ini soal agama, padahal itu tidak benar. Bukan itu masalahnya, ya, bukan itu, ya. Jadi eh, apa namanya, teknik kompromi, ya, yang aktif, ya, aktif dan namanya teknik kompromi, ya, mempunyai skill atau mempunyai keterampilan. Ya. Di Kementerian Luar Negeri itu posisi-posisi strategi itu atau atase-atase di kedutaan itu mereka yang harus mempunyai kemampuan, tetapi yang paling penting juga adalah kemampuan di dalam melakukan lobby-lobby. Lobby itu kan soal promosi, tawar-menawar, ya, informasi, ya, itu bagian daripada lobby, ya, lobbying, melobi, ya, kompromi, teknik kompromi, teknik tawar-menawar, menawarkan menerima konsesi untuk mencapai kesepakatan dan diberi batas waktu. Sampai kapan? Ya, atau kita tentukan. Ya. Batas waktu kita sampai tanggal ini, ya, dan setelah itu dianggap semuanya tuntas atau selesai. Ya, sudah saya sentil kemarin. Dalam negosiasi, coba soal psikologis, aspek psikologi, ya, inner sense, perasaan yang paling dalam, inner directed oriented, ya, apa yang dirasakan paling dalam, ya, apa yang dialami dalam lubuk hati, ya, diungkapkan kepada orang lain secara baik, ya, inner directed oriented berhadapan dengan other directed oriented, ya. Jadi mengelola emosi dalam negosiasi, menjaga ketenangan, tetap tenang dan tidak terbawa emosi, dapat dibantu dalam mengambil keputusan yang rasional. Lebih tenang, ya, memulai pembicaraan itu, ya, menyejukkan. Saya kemarin ilustrasi, ya, dalam sapaan awal, apa kabar, ya, apa kabar teman, ya, walaupun Mas dalam ini, ya, lalu coba disinggung gimana keadaan keluarga, ya, bagaimana yang pekerjaan, ya, sudah berapa anak, sudah berapa cucu, ya, ya, atau kalau sedang berkarir, sekarang ambil S2 di mana, di Unaim apa di Jayapura, ya, santai-santai dulu, ya, mendinginkan suasana, karena itu mengelola emosi, di bawah atau digeser kepada hal-hal yang lebih ringan, jangan tembak langsung, dibawa ke hal yang lebih ringan, dibuat lelucon dulu, ya,
ya, lelucon, humor yang bisa meneduhkan suasana, bisa meredam iklim diskusi atau negosiasi. Ya. Tidak terbawa emosi dan dapat membantu dalam, ya, kalau orang tidak emosi itu kan pasti diskusi negosiasi itu menjadi rasional, akal sehat, saling bisa menerima. Ya. Tenang, ya, jaga emosi, hindari, ya, lalu memiliki sikap empati, memahami perspektif lawan. Itu yang saya bilang. Ya. Di dalam istilah sosiologi ada istilah yang dikatakan etik dan emik. Ya. Etik itu, ya, pemahaman menurut pikiran kita, itu etik. Kita berpikir A, B, C, dan seterusnya. Tapi kita juga harus mempunyai mindset yang kita sebut sebagai emik. Ya. Emik. Kita juga berusaha, ini empati tadi, memahami orang lain berdasarkan situasi yang ada pada orang tersebut. Ya, memahami, ya, orang lain. Ya. Mungkin misalnya dia belum setuju dengan pembahasan ini. Oh, mungkin masih ada masalah keluarga. Ya, sudah biarkan dulu. Oh, masih ada soal yang berhubungan dengan jabatannya. Ya, misal soal hubungan jabatannya, SK-nya belum turun-turun, ya. Untuk ada yang ya kita pahami. Itu namanya emik. Kita berusaha memahami, ya, situasi orang lain. Ya. Jangan etik melulu menurut kita, tapi juga berusaha memahami pihak lain. Ya. Dalam istilah sosiologi disebut dengan emik. Emik ini dalam penelitian-penelitian sosial itu sangat mendasar. Kalau saudara melakukan wawancara mengenai koteka sebagai cara hidup, onai sebagai cara hidup dari budaya masyarakat suku Dani di Papua Pegunungan. Ya. Ini bukan soal tetapi ini berkaitan dengan nilai. Ya, ini berkaitan dengan hakikat dasar daripada prinsip yang dipegang oleh suku Dani atau suku apa di situ. Ya. Maka kita yang ingin mengungkap sesuatu di balik daripada kebiasaan menggunakan simbol-simbol onai atau noken, ya, yang biasa dipakai, seterusnya, kita perlu memahami dulu. Oh, makanya kalau perempuan Papua Pegunungan itu kalau kemana-mana mesti bawa noken. Ya. Itu dalam perspektif sejarah, perspektif sosiologi, budaya, dan seterusnya, itu merupakan hal yang menyatu dan paling dihormati. Ini kita harus memahami itu, ya, memahami itu, ya, bahwa itu sesuatu yang melekat pada cara hidup mereka dan sesuatu yang juga termasuk sakral. Ya. Kita memahami itu supaya jangan salah menilai. Dalam salah menilai. Jadi dalam satu kesempatan ini menarik juga. Seorang peneliti, dia jabatan rektor. Di Malang itu dia punya perguruan tinggi. Di perguruan tinggi yang dia punya itu, kebanyakan orang berasal dari NTT. Ya. Ya. Bapak ini meneliti disertasi tentang perilaku masyarakat atau mahasiswa NTT dalam melaksanakan studi di Malang. Beberapa temuan dia bilang mengatakan bahwa kebiasaan daripada kelompok
dari NTT itu di dalam berbicara keras, ya, di dalam berbicara semaunya mereka. Ya. Yang kedua, suka mengumpul dalam kelompok-kelompok mereka. Ya. Yang ketiga, ya, dia bilang itu apa namanya, itu yang positif, punya prinsip. Ya. Ya, hal yang dia bilang pertama tadi, ya saya menjelaskan bahwa sepanjang peneliti itu memahami perilaku lawan, mitra, ya, pihak yang kita komunikasikan itu di dalam perspektif emik, memahami orang lain, dia memang seperti itu, tidak bisa kita ganggu, tidak bisa kita intervensi, memang begitu. Orang Flores kalau bicara keras, meledak-ledak, ya itu memang bawaannya, bukan berarti tidak sopan, bukan berarti marah, tidak, tapi itu adalah, ya, bentukannya seperti itu. Ya. Maka seorang peneliti dalam perspektif emik tadi yang saya contohkan harus belajar juga mengenai pemahaman dari kelompok lain, orang lain, suku yang lain. Itu kita sebut dengan emik. Kita sebut dengan istilah emik. Ya. Empati, mengendalikan diri, ya, mengendalikan emosi dan seterusnya. Ya. Ini mencapai win saling menguntungkan, kompromi dan kreativitas. Tadi yang saya bilang, nego itu memerlukan skill, keterampilan, kreativitas. Mencari solusi baru dan inovatif. Atau konflik yang sudah ada, di-manage dengan sebaik-baiknya. Sehingga bisa diminimalisir, ya, konflik dalam skala yang lebih besar. Sekarang yang belum, kemarin yang belum, ya, siapa kemarin? Ineke ya? Anike Iklinia ya? Atau siapa? Izin Evalina ya? Bapak saya. Iya, izin. Evalina Islai, Bapak. Oh, Evalina. Iya, Bapak. Evalina Atletik ya. Silakan. Islai. Itu Iya, lagi ini Bapak. saya stop dulu yang ini, kita sambung dulu dengan apa yang kita sudah bahas kemarin, yaitu ilustrasi Gaya tentang kepemimpinan. persepsi saudara tentang pimpinan atau eh, apa namanya, pemimpin di lingkungan di mana saudara berada, paling tidak di kantor tempat saudara bekerja. Silakan, it like it luck, ya. Oh, Iya, kayak Bapak. bahasa Siap. bahasa Latin, bahasa Portugis, bahasa apa ini? Nah. Islai, Bapak. Oke, it like. Ya. Izin Bapak, karena berhubung saya belum kerja, di sini saya menilai dari cara kinerja kepala distrik, gaya kepemimpinan yang kepala distrik gunakan di tempat saya. Ya, Gaya kepemimpinan kepala distrik yang kepala distrik gunakan di tempat saya itu ada gaya kepemimpinan partisipatif dan kolaboratif, serta ada paternalistik dan pengayoman, paternalistik atau pengayoman. Yang mana kepala distrik dalam pengambilan keputusan itu Bapak seringkali melibatkan bawahan dan masyarakat di tempat sekitar. Dan juga kadang Bapak Kepala Distrik itu menjadi sosok panutan bagi pegawai dan masyarakat di tempat tinggal Kepala Distrik. Kadang dalam pengambilan keputusan saat terjadi masalah itu, Bapak Kepala Distrik itu siap siaga karena Bapak tempat tinggalnya tuh di dalam distrik, tidak di luar dari distrik, begitu Bapak. Seperti itu Bapak, yang gaya kepemimpinan yang saya amati seperti itu Bapak. ya, artinya disinggung dengan autokratis, demokratik, laissez-faire. Coba arahnya cenderung Iya, autokratik iya Bapak. atau
Arahnya demokratik, ke gaya kepemimpinan partisipatif, demokratik. Iya, demokratis Bapak, lebih ke demokratis. Ya, ini kan Ya, organisasi-organisasi iya Bapak, modern ya. partisipatif kolaboratif. Ya, organisasi modern itu pasti ke sana ya. Lembaga-lembaga pemerintahan merupakan bagian Iya daripada Bapak. organisasi modern, pasti akan mengarah kepada kepemimpinan yang demokratik. Mengapa? Karena paradigma daripada Ya. penyelenggaraan pemerintah sudah berbalik, bukan lagi pada kepentingan kekuasaan ya, negara, tetapi pada kepentingan rakyat. Maka dengan pendekatan atau paradigma yang berubah ini, mau tidak mau, cara memimpin juga harus berubah. Kalau masih bertahan dengan cara pemimpin tradisi lama, pola yang lama, kita gagal untuk menjawab apa namanya tuntutan rakyat pada saat reformasi. Gagal. Sehingga semua daerah saya percaya bahwa merubah pendekatan atau pola-pola kepemimpinan yang lebih banyak menggunakan pendekatan yang kita istilahkan dengan demokratik ya. Jokowi sudah dimulai dengan manajemen pemerintahan yang dilakukan dengan pendekatan belusukan. Belusukan itu adalah tradisi untuk menunjukkan bahwa pemimpin itu milik rakyat. Karena itu dia harus dekat dengan rakyat, memahami ya kehidupan masyarakat, datang dan diskusilah dengan mereka, ya. Tinggallah bersama mereka, ya. Tinggallah bersama mereka. Itu di Cina itu ada doktrin seperti itu. Ya. Para pemimpin ya di tingkat daerah punya kewajiban pada agenda-agenda tertentu tinggal dan diskusi dan berbicara dengan kelompok-kelompok masyarakat di pedalaman, di desa. Ya. Dulu Jokowi sudah pernah membuat itu. Dan bahkan beberapa kepala daerah kan juga melakukan itu. Dalam rangka paradigma layanan publik yang sudah berubah. Paradigma layanan publik yang memberi tempat yang tinggi untuk kepentingan rakyat. Ya. Domain publik itu adalah yang utama. Ya. Saudara nanti akan mengamati, saudara Anike ya, akan melihat terus kalau saudara sudah terlibat di dalam berorganisasi, akan menemukan karakter-karakter seperti ini. Ya, karakter seperti ini. Ada lagi yang belum? Maria Tandi sudah kemarin, Hertan sudah, Konstan Willy sudah, Yanus Logo sudah ya? Kinius Wenda. Izin Bapak Dwi Maesari belum. Oh, Dwi Masari belum. Kemarin kami sudah, tapi Dwi Masari nggak ada kemarin. Silakan Dwi Mayasari sekarang. Ayo, silakan. Ya, Bapak. Izin Prof. Ya. Kami jelaskan gaya pemimpin kami di lingkungan dinas kami. Gaya kepemimpinan dinas perpustakaan. Izin ya. Prof. Ya. Gaya kepemimpinan kepala dinas kami, cara mengambil keputusan atau tujuan yang mau direncanakan, contohnya mau mengadakan bimbingan teknis atau kegiatan yang lain, itu Bapak Kepala Dinas sering melibatkan kami staf anggotanya secara kayak rapat bersama, diskusi, terus secara intern Bapak. Bapak Kepala Dinas kami itu menerima saran atau masukan dari kami sebagai stafnya, sehingga terciptanya suasana kerja yang transparan, jujur, dan saling terbuka. Selain itu, kepala dinas kami menunjukkan etika yang baik dan mampu memberikan motivasi kepada stafnya atau anggota cara yang baik dan profesional, serta memberikan contoh yang baik tentang kedisiplinan dan rasa tanggung jawab.
Terus kepala dinas kami kalau mengatasi masalah konflik, kepala dinas kami menghadapi masalah menunjukkan sikap yang tegas, namun tetap bijaksana dan bisa biasanya mengutamakan komunikasi secara terbuka dan menanyakan mengenai akar permasalahannya tersebut dengan cara berdiskusi dan mencari solusi, tidak mengambil keputusan dengan satu pihak. Pimpinan kami atau atasan kami cukup bijak dalam menghadapi konflik tersebut dan berusaha menjaga suasana di kantor agar tetap damai dan adem agar bisa mendapatkan dan bisa menjaga hubungan kepada rekan kerja yang harmonis. Kepala dinas kami dengan kepala dingin, Pak, kalau mengambil Ya, masalah. ya. Izin Prof, itu saja mungkin. Ya, baik. Eh, apa yang disampaikan oleh Saudara Dewi Maya tentang profil kepemimpinan di lingkungan tempat di mana ya Bu Dewi Maya bekerja, ya itu Ya, sama mencerminkan ya bahwa karakter pemimpin-pemimpin daerah ya tidak saja pada kepala daerah tapi pimpinan organisasi pemerintah daerah OPD ya, saya kira mereka juga sudah dibentuk ya dengan pendidikan atau apa namanya cara berpikir yang mengikuti perubahan paradigma dalam layanan kepada masyarakat. Itu poinnya dulu. Ya. Kita sudah menghadapi sebuah perubahan besar paradigma, menempatkan kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Karena ini kaitan dengan masyarakat kita yang secara umum, ya, masyarakat itu membutuhkan layanan. Ya. Secara umum, masyarakat itu membutuhkan layanan yang prima, yang baik. Ya. Segala sesuatu yang diharapkan itu adalah ya memperoleh pelayanan yang cepat, tepat, mudah, murah, gratis, ya, dan memperoleh nilai tambah, ya, pendapatan, ya, profit, bukan dalam pengertian finansial atau apa, tapi profit optimalisasi daripada kemudahan-kemudahan di dalam layanan kepada mereka. Nah, karena itu ya sangat ya wajib ya para pimpinan daerah di level manapun itu menerjemahkan itu. Jadi contoh-contoh yang saudara sampaikan termasuk yang terakhir saudara Dewi Maya mengatakan bahwa karakter-karakter itu dimiliki ya oleh pimpinan unit atau dinas tempat dia bekerja. Ya. Karena apa? Karena memahami betul bahwa organisasi kantor perpustakaan yang ditangani itu adalah salah satu elemen dari organisasi besar di dalam lingkup Kabupaten Jayawijaya. Semua harus dalam kondisi, dalam posisi ya mempunyai ya hubungan ya, mempunyai kerjasama, mempunyai tujuan yang sama untuk menjawab visi misi Kabupaten Jayawijaya. Sehingga poinnya adalah bahwa ciri pemimpin itu harus lebih banyak memberikan perhatian yang lebih kepada rakyat. Karena itu demokratik, ya, partisipatif, ya, itu adalah ciri-ciri pemimpin daerah yang sudah berubah. Ya. Awal reformasi dulu ya, saudara-saudara, ketika pilkada langsung ya, ini saya beri ilustrasi ya. Ini contoh awal reformasi dulu ya.
ketika Undang-Undang 32 tahun 2004 ditetapkan mengganti Undang-Undang 22 nomor 99 tentang pemerintah daerah, tentang otonomi daerah, itu ketika pilkada langsung di Jawa Timur saya amati ya, yang menjadi bupati itu adalah tokoh-tokoh yang menurut pilihan rakyat, ya, yang sebelumnya tidak mengenal birokrasi, ya, tidak mengenal birokrasi. Ya. Beberapa wilayah di Jawa Timur, ya, yang terpilih menjadi kepala daerah atau bupati itu para kiai, kiai yang biasanya kehidupannya di pondok pesantren, sehari-hari sarungan melayani santrinya dan masyarakat. Ya. Di Gresik juga sama, kiai, ya, Sumeneb, Pamekasan, Bangkalan, ya, Situbondo, Bondowoso. Ya. Nah, merubah performa daripada gaya kepemimpinan. Ya. Namanya kiai, saat jadi bupati pun saya sempat kaget itu di Kabupaten Sumeneb. Jadi kalau sesudah pengarahan sudah selesai, yo seluruh karyawan datang cium tangan. Ini kan begitu, salaman cium tangan, ya. Dan simbol itu tidak lepas. Ya. Ada gabungan kepemimpinan yang melekat pada seseorang berdasarkan pengalaman, berdasarkan tradisi, berdasarkan lingkungan yang dibentuk. Ya, semua ini diharapkan ya akan dikemas dengan baik, ya akan menjadi bagian penting daripada kepemimpinan demokratik yang tujuannya untuk kepentingan rakyat. Apapun, dulu berasal dari pondok pesantren, berasal dari kontraktor, ya ada kontraktor itu. Ya. Bupati dulu latar belakang kontraktor ya, modelnya lain, gaya bicara apa semua beda, ceplos-ceplos sana sini ya, pokoknya itu orang swasta murni. Ya. Pasti berpengaruh, tapi ketika masuk di dalam birokrasi itu bekerja untuk pelayanan kepada masyarakat, maka harus menyesuaikan. Karena sekarang berada pada posisi layanan publik, berada pada posisi bekerja untuk kepentingan rakyat. Ya. Jadi saya setuju dengan Dwi bahwa semua itu lebih banyak mendengar, ya. Semua itu melangkah selalu diajak bersama, ya. Itu mencerminkan bahwa kepemimpinan yang sudah berubah berdasarkan paradigma pengelolaan negara kita ini. Sudah berubah. Kalau mau seperti Pak Prabowo sekarang, saya kira agak persoalan, agak masalah. Ya. Karena segala kan cenderung otoriter. Ya. Agak sedikit menghadapi banyak tantangan. Ya. Program MBG tidak melalui persetujuan dengan Dewan MBG, lalu apalagi itu Koperasi Rakyat, ya. Masyarakat di kampung saya itu bingung, tiba-tiba ada pembangunan, kan di lingkungan saya kan mengcover tiga desa ya, tiba-tiba ada pembangunan, dikirim tenaga tukang-tukang dari Jawa dan beberapa untuk membangun gudang dan kantor Koperasi Rakyat, bingung semua ya, gimana ceritanya ya. Camatnya bingung dan pokoknya asal ada perintah ini dibangun di Koperasi Rakyat, dibangun ya. Tapi masyarakat juga mengkhawatirkan kira-kira bisa bertahan berapa lama ya. Karena kan mendadak dibangun ya untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat, mensejahterakan masyarakat, intinya begitu. Tapi ya supply untuk mendukung koperasi dari mana kan belum jelas. Siapa yang bekerja untuk mengelola koperasi juga belum jelas. Ya, kita harapkan
hasilnya baik ya. Kita harapkan juga ini memang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Jadi bagus Ibu Dwi, dan tadi termasuk siapa? Atlantik ya, saya bilang begitu aja, lebih mudah saya baca ya. Nggak usah repot-repot ya. Kalau Atlantik ya. Itlak ya. Jadi masing-masing ya boleh memberikan gambar ilustrasi mengenai ciri, karena poinnya kan adalah pengelolaan pemerintah daerah kita sudah berubah, maka diikuti pula oleh karakter daripada kepemimpinan di daerah. Kalau masih mempertahankan pola lama, ini menjadi masalah ya. Otoriter, doktrin saja yang ditunjukkan, dan lebih banyak memerintah ya. Saya baca di mana itu? Siapa bisa bantu, kabupaten mana itu? Yang bupatinya tiap hari itu jalan kaki dan setiap hari itu dengan rakyatnya. Bupati mana itu? Ya. Izin Prof di Kabupaten Dogiai. Oh, Dogiai ya. Kabupaten Dogiai. Bupatinya ke sawah, ke ini, masyarakat. Kalau ke kantor jalan kaki dan seterusnya. Luar biasa. Ya. Bentar ya. Jadi itu salah satu contoh ya, kepemimpinan yang trickle down ya. Trickle down itu merubah yang tadinya menempatkan pemimpin selalu di atas. Ini enggak. Dia sadar betul dia itu juga rakyat, membaur dengan rakyat. Ya. Di kampung saya atau di tempat saya itu ada kepala daerah, ya, ibunya petani, tiap hari ke kebun. Anaknya ngajak tinggal di rumah dinas, nggak mau, tinggalnya di kampung. Tiap hari ke pasar jual sayur, jual sayur yang sangat sederhana. Kadang-kadang anaknya datang ke pasar mengunjungi, anaknya bupati, nengok ibunya, ya, ibunya disuruh nggak mau, pokoknya ya seperti apa adanya, ya, seperti apa adanya, dan itu menjadi contoh yang bagus, ya, contoh yang bagus dari apa yang kita bicarakan, mencerminkan ciri-ciri pemimpin yang berbaur dengan rakyat. Sekarang kan kita ke sana, bukan lagi pemimpin yang jaim segala macam, yang tadi kan saya bilang di mana itu, Kalimantan Timur, demi menjaga marwah Kalimantan Timur, masa gubernur pakai mobil yang sederhana, masa ukurannya marwah itu mobil, yaitu perdebatan publik di media sosial rame, dan kita juga merasa atau perlu memberikan perhatian terhadap hal-hal semacam itu ya. Ini membuat kesepakatan, konsensus dan seterusnya ya. Ya. Kita masih punya kesempatan, nanti kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Saya lihat di YouTube sudah ada yang pasang ya kuliah kita ini ya, bagus. Saya terima kasih. Siapa yang buat memasang di YouTube ya, bersama-sama dengan aktivitas saya di perkuliahan. Sekian, terima kasih. Kita akhiri. Selamat melanjutkan tugas saudara. Ya. Dan sekali lagi selamat sore, sukses untuk semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima Baik. kasih, Prof. Anike, kita pamit. Terima kasih, Prof. Janus, Ertan Tabuni, Dwi Maya, Itlak, Jin, Ya, Bapak. Maria Tandi. Ya, Bapak. Selamat Siap, sore, Prof. sukses untuk Ya, semuanya. Prof. Terima kasih banyak. Kortan Sore, Walio. Prof. Terima kasih, Prof. Selamat sore, sampai jumpa. ketemu. Terima kasih ya. Terima Terima kasih, kasih, Prof. Bapak. Sampai jumpa.
Ini suara saya terdengar nggak? Terima kasih, Prof. Ya. Baik, terima kasih. Selamat sore. Sore, Prof. Selamat Baik. sore, Prof. Sore, Prof. Saya tadi ngomong belum pasang di telinga ini loh. Kamu nggak dengar. Ngomong sendiri ini belum saya pasang ini. Jadi nggak dengar ya. Jadi ngomong sendiri ya. Ternyata kalian nggak dengar apa yang saya omongkan. Nah sekarang saya pasang ya. Terima kasih semuanya. Yanus, Andike, Itlak, Jen Iya, Kabrek, Bapak. Maria Tandi, Dewi, Siap, Tante Prof. Budi. Sukses ya. Belajar yang semangat. Amin. Alokasi waktu. Kita usahakan selesai secepat mungkin. Selamat sore. Sore, Sore, Prof. Bapak. Sore, Prof. Ya, Terima kasih. Terima banyak, Pak. kasih. ya. Saya leave ya. Terima Ya, kasih, Prof. Prof. Iya, Prof.